Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dimanapun sahabat-sahabat berada senantiasa dalam kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan pembahasan kita kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus ya. Kita sampai pada materi tunalaras ya. Nah, untuk materi ini nanti saya akan bagi karena pembahasannya cukup banyak bagi jadi dua ya. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti saya bahas apa sih tunalaras, karakteristiknya, etiologinya, seperti itu. Dan prevalensinya ya. Nah, untuk yang lainnya, termasuk juga katakanlah penanganannya seperti apa, itu kita bahas pada sesi berikutnya. Nah, juga ini mumpung masih dalam suasana lebaran ataupun Syawal ya, saya sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dipertemukan dengan Ramadan di tahun berikutnya ya, dan semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga sahabat-sahabat mudah-mudahan tetap senantiasa dalam kesehatan nih. Kalau saya sendiri lagi proses pemulihan ya, dari suaranya kayaknya kelihatan ya. Nah, oke. Kita mulai pembahasan kita dengan apa sebenarnya tunalaras gitu ya. Nah, pembahasan ini mengingatkan saya pada seorang teman yang sekarang sih saya kira sudah sangat lebih baik ya. Sudah menjadi orang yang berhasil, sudah bekerja, beraktivitas, berkeluarga seperti itu. Tapi dulu ketika usia sekolah ya, saya ingat betapa bandelnya teman saya ini karena merokok seperti itu ya, yang waktu itu memang dilarang ya, yang melanggar aturan lah seperti itu. Dan di kelas, kalau di rumah mungkin mungkin nggak ada larangan, tapi di sekolah terus kemudian juga bolos, sampai ekstrimnya juga berantem dengan ataupun melawan guru ataupun sampai berantem seperti itu. Saya sendiri tidak tahu kaitannya dalam arti bahwa apakah memang beliau ini tunalaras atau mungkin sifatnya kenakalan atau seperti apa ya. Karena memang untuk menegakkan diagnosis tunalaras itu memang tidak mudah gitu. Tetapi apa yang tampak perilaku yang kemudian melawan ya, ekstrim, karena memang nggak ada teman-teman yang sampai se ekstrim itu gitu. Terus kemudian melanggar aturan-aturan ya, terus kemudian ya itu menjadi beberapa tanda untuk tunalaras ya. Walaupun saya sendiri yakin kalau beliau ini sebenarnya tidak mengalami itu ya. Nah, barangkali kita ataupun rekan-rekan itu juga pernah ketemu dengan anak-anak yang dicirikan dengan perilaku yang berbeda dari yang lain, yang sifatnya adalah sosial dan emosional ya. Misalnya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran norma ataupun aturan ataupun kedisiplinan ya. Bahkan kemudian juga tidak diterima secara sosial karena memang tidak mudah untuk kemudian beradaptasi dengan sosial, menyesuaikan diri secara sosial seperti itu. Sehingga yang tampak adalah ya perilaku-perilaku yang menyimpang secara aturan, secara kedisiplinan. Dan juga kurang menunjukkan toleransi sosial, tidak mudah bersosialisasi. Hambatan emosional didominasi perasaan tertekan, tidak bahagia. Nah, ini mereka tunalaras itu dicirikan dua ya, secara khusus yaitu emosi lalu kemudian perilaku ya. Kalau dari perilaku itu tidak sesuai, tidak selaras dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan ya, tidak sewajarnya lah seperti itu ya. Secara jelas adalah melanggar norma, melanggar aturan, melanggar kedisiplinan ya, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau secara emosional ditunjukkan dengan perasaan tertekan, bahkan kemudian tidak bahagia, kemudian agresif ya, mengacau. Nah, itu teman-teman. Tetapi sekali lagi kita tidak dengan mudah kemudian sekalipun mungkin ciri-cirinya ada ataupun kita dapat ya, tidak mudah kemudian kita menjudge orang bahwa dia ini mengalami tunalaras seperti itu. Enggak. Jadi ada proses-proses yang memang dari sisi waktu gitu ya, itu memang sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Terus kemudian juga dari sisi katakanlah
eh, istilahnya penyimpangan secara normalnya itu dilakukan juga sudah ekstrim seperti itu. Jadi memang nggak mudah. Jadi kita nggak mudah menjudge, kita juga nggak mudah melabeli orang. Makanya kadang lebih orang untuk melihat misalnya kalau remaja ya ini kenakalan lah seperti itu ya, ini kenakalan remaja. Atau kemudian juga kalau kalau di lingkungan kita mungkin ya, terutama kalau teman-teman yang ada di Jawa, ini uangnya orang Jawa, nah, seperti itu yang ditunjukkan bahwa dia ini tidak menunjukkan etika, kedisiplinan. Jadi memang artinya apa? Kita menjadi di sini saya menyampaikan disclaimernya adalah tidak dengan mudah menjudge bahwa oh ini mengalami ini, enggak seperti itu. Ya kita juga mesti berhati-hati. Barangkali memang itu sifatnya situasional aja. Misalnya orangnya melakukan itu karena mungkin selama ini sudah coba untuk apa namanya disiplin tapi tidak dihargai misalnya ya. Sekali waktu melakukan pelanggaran terus kemudian apa namanya dimarah-marahi seterusnya, lalu kemudian dia mencoba untuk melakukan pelanggaran terus karena memang jengkel misalnya. Nah itu teman-teman, jadi nanti pun kita akan lihat bagaimana tunalaras ini yang sifatnya memang benar-benar tunalaras atau mungkin memang situasional ya, itu ya. Terus kemudian prevalensi itu semacam kecenderungan lah, kecenderungan muncul di dalam satu populasi. Kalau dari data ini lebih pada perbandingan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki jumlahnya itu cenderung lebih banyak ya, 5:1. Jadi kalau di antara 5 laki-laki, misalnya ada 100 laki-laki, ada 100 perempuan, di 100 laki-laki itu mungkin ada 5 ya. Terus kemudian di 100 yang perempuan itu di perempuannya ada 1. Jadi 5:1 ya. Nah, kalau kemudian persenannya berapa dari populasi itu mungkin teman-teman bisa explore lagi. Data yang saya temukan lebih pada perbandingan antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, ini dilihat dari apa? Dari tadi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, bertentangan dengan norma itu ya. Anak laki-laki berpotensi mengalami tunalaras dibandingkan anak perempuan. Ini dilihat dari tadi perilaku-perilaku yang dilakukan. Namun demikian, sekali lagi kita juga tidak bisa menjudge misalnya apa namanya, oh laki-laki cenderung lebih, kalau bahasa awamnya nakal kan seperti itu ya. Atau mungkin apa namanya laki-laki ini mengalami tunalaras dengan wanita, di sini tidak gitu. Lagi-lagi soal diagnosis ini ya teman-teman, karena memang kalau referensi yang saya dapatkan itu banyak memang kemudian ada semacam simpang siur ya antara pendapat-pendapat para ahli kaitannya dengan tunalaras. Ini masuk apa enggak? Ini katakanlah ini jangan-jangan yang sifatnya tidak sampai tunalaras tapi lebih ke emosional dan seterusnya gitu ya. Nah, butuh ya intinya di sini apapun itu disabilitas, saya ingatkan bahwa disabilitas itu memang butuh penanganan khusus ya. Dia sebenarnya punya potensi, dia itu ada tuh sisi yang kemudian bisa dikembangkan. Tetapi memang hal-hal yang mengganggu itu perlu untuk diminimalisasi. Seperti yang sebelumnya ya, misalnya anak tunadaksa. Memang tunadaksanya sendiri itu jadi istilahnya apa ya, menjadi hambatan untuk kemudian maju berkembang. Ya, dengan tunadaksa yang dialami itu dia katakanlah tidak percaya diri gitu ya, sosialisasinya kurang, dan bisa jadi secara kognitif kecerdasannya bagus. Nah, soal kemudian kepercayaan dirinya, sosialisasinya ini yang kemudian perlu untuk dikembangkan. Dalam arti apa? Diatasi gitu ya. Atau kemudian kalau memang tunadaksana ini kemudian mengganggu dia untuk bergerak, berarti ada sarana lain yang kemudian dilakukan agar potensi dia itu lebih berkembang. Gitu ya. Itu teman-teman, artinya apa? Kalau di dalam aplikasi teman-teman di bimbingan konseling dan penyuluhan arahnya adalah ke sana. Bagaimana kemudian fokus pada hal-hal yang memang bisa dikembangkan ya, yang itu akan menjadikan modal bagi mereka yang mengalami disabilitas itu untuk maju, untuk berkembang itu.
Nah, hal-hal yang kemudian menghambat itu yang kemudian ditangani. Nah, untuk penanganan ini nggak bisa sendiri ya. Lagi-lagi kita lintas bidang, lintas ilmu. Ya, mulai dari kalau misalnya tunadaksa sebelumnya, ya, misalnya melibatkan dengan ahli-ahli selain dokter gitu ya, fisioterapi, terus kemudian juga konseling, ya bisa teman-teman dari konselor ataupun psikolog ya, dan juga para pendidik ya ini teman-teman. Nah yang kemudian di treatment juga adalah dari anaknya sendiri atau orangnya, lalu kemudian juga keluarganya, termasuk lingkungan, bagaimana kemudian memberikan support itu. Ya karena memang nanti kita akan lihat termasuk etiologi atau penyebab faktor-faktor penyebab kemunculan disabilitas ini karena faktor-faktor dari lingkungan. Artinya apa? Anak sendiri sebenarnya memang tidak menginginkan itu gitu. Itu bahkan boleh dibilang ada yang given ya, pemberian dari sononya, dari lahir itu. Nah, bagaimana kemudian lingkungan ya secara preventif itu kita sosialisasikan, kita kondisikan agar jangan sampai terjadi. Kalau memang sudah terjadi, bagaimana kemudian peran lingkungan mulai dari keluarga itu memberikan dukungan ataupun support, termasuk juga sekolah. Makanya kan ada undang-undang ya, kaitannya dengan disabilitas ya, hak-hak yang kemudian perlu untuk diberikan ataupun dukungan yang perlu diberikan itu. Nah, di sini ya, jadi butuh penanganan khusus bagi mereka yang mengalami tuna laras. Nah, karakteristik ini kalau kita berbicara ataupun membedah secara umum ataupun kognitif ya, ini memang IQ-nya itu tergolong rata-rata ya, kisaran tapi nggak tinggi-tinggi banget ya, lebih ke rata-rata. Kalau kita berbicara ada rata-rata atas, terus kemudian rata-rata, ada rata-rata bawah, ya ini golongannya adalah rata-rata ya. Jarang yang kemudian sedikit yang di atas rata-rata, jarang banget. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya secara kognitif itu mampu ya, mampu mengikuti pelajaran, terus kemudian juga mengikuti ya belajar dengan baik itu mampu gitu. Cuman ini memang ada nih kondisi-kondisi secara apa namanya perilaku, secara emosional yang kemudian menghambat potensi kognitifnya ini. Sehingga yang muncul misalnya bentuk-bentuknya adalah slow learner. Dalam arti apa? IQ-nya itu lumayan dalam arti rata-rata, bukan kurang. Gitu ya. Tetapi motivasinya, terus kemudian perilakunya, regulasi dirinya, ini yang tidak bagus ya. Sehingga kemudian itu menjadikan kita apa namanya tidak mudah menjas ya, bahwa oh ini anaknya katakanlah mohon maaf ya bodoh dan seterusnya. Ini butuh dukungan gitu ya. Mild intellectual disability, jadi umumnya juga lebih, kalaupun itu katakanlah tidak rata-rata ya rata-rata bawah gitu ya. Artinya masih dalam arti masih normal. Dan memang butuh untuk support tadi, cara-cara belajar yang bagus, bagaimana mengelola emosi, bagaimana berperilaku, gitu ya, beradaptasi, itu yang memang harus dilatihkan ya. Atau under receiver, ini apa, mereka yang prestasinya kurang, jadi yang muncul adalah ya prestasinya nggak bagus. Dia sebenarnya bisa kalau tekun, kalau kemudian belajar, kalau kemudian mau diajari, tapi dia memang tidak gitu loh. Dia nggak suka diatur, dia nggak suka untuk kemudian sesuai arahan yang ada diberikan arahan, dia nggak mengikuti itu. Nah ini ya teman-teman, jadi tidak kemudian menutup kemungkinan mereka-mereka yang kemudian dianggap tunalaras itu kemudian IQ-nya juga lumayan atau tergolong rata-rata. Ya mungkin yang tampak adalah nilai raport yang kurang, terus kemudian juga tidak langsung menangkap pembelajaran. Itu bukan karena IQ-nya, tapi karena mungkin cara pembelajarannya, motivasinya seperti itu. Nah, itu yang kemudian harus diberikan perhatian, harus diberikan treatment, ya. Nah, itu yang saya temukan di apa namanya teman saya itu yang awal tadi saya ceritakan. Pada perkembangannya memang saya cermati sebenarnya pinter gitu, tetapi karena tadi karena nggak disiplin, cenderung untuk katakanlah meremehkan guru, menentang guru, bahkan melawan, itu yang kemudian membuat
akhirnya udah nggak suka dulu sama gurunya, nggak suka pelajaran, ya nilainya nggak begitu maksimal gitu. Nah itu yang terjadi ya. Nah secara sosial, kesulitan dalam hubungan sosial karena memang ada kecenderungan untuk melawan gitu ya, untuk kemudian tidak sesuai, tidak mengikuti aturan yang ada di lingkungan sosial, dan perilakunya itu menyimpang dari aturan dan cenderungnya kaku. Jadi kalau punya keyakinan atau prinsip ya itu yang kemudian dia pegang. Dia tidak mau untuk kemudian dalam arti bernegosiasi mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, ini ya teman-teman ya. Secara emosional perasaannya tertekan ya, karena memang ada upaya-upaya untuk kemudian mempertahankan apa yang dia yakini, apa yang kemudian yang jadi mungkin prinsip atau yang diyakini tadi ya, sehingga ya ketegangan yang muncul, yang ada adalah yang nggak nyaman gitu di lingkungan itu. Nah ini juga bagaimana nih secara emosi ini juga dirilis, bagaimana dikelola, ini menjadi perhatian penting ya. Nah terkadang dari emosi mudah terpicu gitu ya, mudah tersulut, akhirnya melakukan tindakan yang sifatnya adalah sudah berat. Nah ini nanti kita lihat bagaimana kemudian ini bahkan nanti mengarah ke yang sifatnya kriminal gitu ya. Nah berikutnya penting untuk diperhatikan ya, di sini hal-hal penting yang kemudian diperhatikan terutama bagi teman-teman yang memang ada di bimbingan penyuluhan gitu ya. Adanya kesulitan belajar tapi bukan disebabkan oleh kemampuan kognitif yang kurang, tetapi emosinya. Nah di sini jadi tidak dengan mudah, walaupun secara hasil itu katakanlah dia tidak berprestasi atau mungkin nilai rapotnya di mata pelajaran tertentu itu memang kurang, tapi bukan karena dia nggak bisa ya, nggak mau belajar lah gitu, nggak mau diatur lah gitu ya, atau memang nggak suka. Nah, di sini nih yang bagaimana kemudian menumbuhkan motivasi, menumbuhkan semangat, menumbuhkan bahwa dia harus punya cita-cita, dia harus punya sesuatu yang kemudian dia perjuangkan. Nah ini jadi hal yang penting ya. Nah adanya kesulitan di sekolah lebih karena kurang mampu membangun hubungan baik dengan guru dan teman. Nah ini yang kadang kemudian muncul adalah pelabelan ya. Gurunya anaknya membuat ulah di kelas, lalu kemudian gurunya jadi nggak suka, sampai kemudian mungkin niteni ataupun istilahnya apa ya, melabeli ya, sudah nggak suka nih sama anak ini karena memang susah diatur seperti itu ya, atau mungkin cenderungnya ngeyel atau kritisnya keterlaluan. Nah ini juga penting untuk jadi seorang guru. Justru ini menjadi tantangan gitu ya, apa yang kemudian membuat dia seperti itu. Karena kalau nurut-nurut aja ya itu sudah banyak ya. Tetapi kalau kemudian dia ini kritis seperti itu ya, cenderung melawan, ya itu kan saya kira jadi tantangan. Gimana untuk membuat dia juga memahami gitu, bahwa ada perspektif lain, bahwa ini juga kita hidup di sosial harus punya kecerdasan sosial, harus juga bisa menyesuaikan. Nah ini kan jadi hal yang menarik ya. Adaptasi sosial yang kurang dengan lingkungan, sehingga kemudian di sini hal-hal yang kemudian dilakukan ya, kalau teman-teman di bimbingan penyuluhan seperti itu, nah, bagaimana kemudian memberikan bimbingan arahan latihan-latihan kaitannya dengan kecerdasan sosial ya, kecerdasan emosional, beradaptasi dengan lingkungan, ini menjadi hal yang penting ya. Nah berikutnya klasifikasi berdasarkan dimensional atau perilaku khas. Nah ini ada data yang kemudian menyebutkan kalau mengalami ini ada tanda-tandanya, ini berarti mengalami tuna laras seperti itu, mengganggu di kelas, tidak sabaran atau terlalu cepat bereaksi, tidak menghargai ataupun menentang, dan bahkan kemudian melawan ya, menyalahkan orang lain, cemas terhadap prestasi sekolah, dependen pada orang lain, tergantung, jadi nggak bisa mandiri, kurang dalam pemahaman ya, tadi ya kaitannya sama slow learner tadi, reaksi yang tidak sesuai, ini orang lain itu biasa-biasa aja, tapi kalau dia ini over gitu, entah marah, entah kemudian ya terutama kaitannya dengan emosi dan perilaku marah atau aturan ya, menentang aturan ya. Melamun tidak ada perhatian dan menarik diri dari lingkungan sosial. Kalau ini diyakini
yang mengalami ini mengalami tunalaras seperti itu ya. Namun demikian juga ada perspektif dari yang lain ya, kaitannya dengan klasifikasi. Kalau ini kaitannya dengan perilaku yang khas. Jadi artinya apa? Kalau orang normal tidak ada gejala-gejala ini ataupun tidak memenuhi semuanya, itu disebut normal. Tapi kalau memenuhi ini semua, yang disebut dengan tunalaras gitu ya. Ada juga yang mengklasifikasikan kaitannya dengan jenisnya ya, karena tadi dicirikan dengan perilaku, dengan emosi gitu. Ada yang kemudian membaginya itu ada tunalaras yang lebih dominan emosinya, ada yang kemudian tunalaras yang dominan sosialnya. Nah, seperti itu. Kalau yang emosinya ini memang yang tadi yang kelihatan sekali emosi-emosi yang dia ini tertekan seperti itu. Kalau yang sosial ini cenderung kelihatannya adalah dia ini melawan, terutama aturan-aturan ya, kedisiplinan seperti itu. Ada juga yang membagi tunalaras psikopat. Nah, ini kalau ini dipengaruhi faktor genetik yang tidak dapat disembuhkan. Jadi emosi sosialnya itu menunjukkan bahwa ya dia mengalami dua-duanya itu, dan penyebabnya itu adalah faktor genetik. Nah, ini memang pembagian ya, mungkin kalau di kita nggak tahu, tetapi kalau di film-film misalnya film-film barat itu ya, itu ada yang memang mungkin menurut saya meyakini itu bukan tunalaras, tapi memang psikopat, antisosial ya, bedanya tunalaras dan psikopat. Kalau psikopat itu memang antisosial, dia melawan, bahkan tidak punya perasaan empati sama sekali. Itu kalau psikopat. Jadi antisosial. Anti itu berarti tidak atau bahkan melawan aturan, bertentangan gitu. Kalau orang lain ini yang baik, kalau dia ini justru tidak mengikuti itu kalau itu psikopat, antisosial. Nah, kalau tunalaras ini lebih kepada bukan anti sebenarnya ya, tetapi memang tidak selaras. Nah, bedanya di situ. Ya, artinya apa? Kalau psikopat antisosial itu orang lain meminta untuk berbuat baik, dia malah berbuat yang nggak baik, gitu. Bahkan bertentangan. Kalau ada baik ada jahat, nah dia ini termasuk yang jahat seperti itu. Tetapi kalau yang tunalaras itu lebih tidak bisa menyelaraskan, dalam arti apa? Ya ini mestinya itu disiplin, tapi dia itu disiplinnya itu kurang gitu loh, atau tidak bisa menyelaraskan itu. Jadi beda ya antara anti yang memang benar-benar lawannya, atau memang lebih karena tidak bisa menyesuaikan ya. Ada juga kemudian tunalaras sementara yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan dapat disembuhkan. Ini sifatnya situasional. Jadi di awal saya sampaikan ya, mungkin karena situasi di mana dia ini sebenarnya disiplin tapi tidak dihargai gitu ya. Terus kemudian akhirnya bertindak hal yang lain. Nah, udah selama ini udah disiplin nih, tapi nggak dihargai. Sekali dia nggak disiplin, dimarah-marahi. Akhirnya dia ini, nah itu ya, itu kan faktor lingkungan. Dulu sebenarnya bagus, tapi terus kemudian dalam perkembangannya sejak dimarah-marah itu dia nggak bagus. Kalau ini sifatnya situasional ya, dengan diberikan arahan ke pemahaman itu bisa. Itu. Nah, berikutnya klasifikasi berdasarkan tingkat penyimpangan. Ada yang mengklasifikasikan ringan, sedang, berat ya. Ringan, membolos sekolah, malas mengerjakan PR, tidak mau mengikuti pelajaran. Nah, ini kalau ini kan kayaknya kita kadang-kadang memang muncul ya ini ya. Ingin bolos seperti itu. Tapi ini boleh dibilang ringan, artinya masih wajar juga interaksi dengan keluarga, dengan sekolah itu masih bagus kalau yang ringan ini. Umumnya karena situasional kalau yang ini ya. Ada yang kemudian sedang. Nah, kalau ini memang sudah butuh pendampingan sedang ini, agar kemudian tidak menjadi lebih parah. Mencuri di sekolah atau bahkan di luar sekolah, merusak fasilitas umum, tergabung dalam geng-geng tertentu. Ini kan ada yang mencoret-coret gitu ya. Yang memang itu beda ya, mencoret-coret karena memang dia itu punya ekspresi seni, ingin mengekspresikan. Tapi ada juga yang
orang mencoret-coret tuh tidak ingin tuh melihat bagus gitu, karena memang nggak suka gitu kan, beda gitu ya. Kadang juga tergabung dalam geng-geng tertentu. Nah ini kalau gengnya apa namanya bagus sih nggak masalah. Tapi kalau kemudian yang sifatnya justru kemudian yang ini ya, yang menguatkan untuk mencuri, melawan hukum ataupun aturan, ini yang harus diwaspadai. Nah, artinya apa? Treatmentnya ini nanti berbeda-beda ya. Kalau ringan itu ya bagaimana menumbuhkan motivasinya lah. Kalau kemudian sudah sedang, ini butuh bimbingan ya secara intensif. Apa yang kemudian diharapkan, maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau perlu memang disalurkan, terutama misalnya tergabung dalam geng-geng, itu bisa difasilitasi dengan organisasi-organisasi di sekolah ya. Nah kalau berat itu sudah sampai tindakan kriminal, penggunaan narkoba, kalau ini sudah melawan hukum. Makanya kalau bisa ini istilahnya diantisipasi ya, jangan sampai kemudian mengarah ke yang berat. Kalau sudah berat tuh memang penanganannya sudah sulit. Umumnya itu ada persoalan-persoalan di keluarga juga ya. Dan juga di sekolah itu juga punya persoalan kaitannya sama prestasi, kaitannya sama hubungan dengan guru, teman, ini biasanya yang berat ya. Kalau apa namanya, yang ringan itu ya biasanya karena soal motivasi. Nah ini teman-teman, artinya apa? Pendekatan treatment yang dilakukan ini juga harus berbeda-beda. Kita harus tahu masalahnya, kita harus tahu penyebabnya, baru kemudian memberikan treatment. Dan juga kerjasama ya antara teman, terus kemudian juga guru, juga keluarga ataupun orang tua, termasuk juga anaknya sendiri. Nah berikutnya lagi etiologi ya, etiologi ini penyebab ataupun ya penyebab ya, faktor-faktor penyebabnya. Setidaknya di sini ada dua, yaitu faktor biologis, ada tiga ya faktor. Kalau dua itu faktor apa namanya, internal dan eksternal ya, atau genetik dan lingkungan. Nah kalau di sini istilahnya ada biologis, keluarga, sekolah. Biologis ini misalnya malnutrisi, kerusakan otak yang kemudian menyebabkan kecerdasan, karena memang kecerdasan ini kemudian dikorelasikan, diasumsikan dengan kalau kecerdasannya tidak mencukupi ya, itu akan menjadikan sulit beradaptasi atau bahkan kemudian melawan. Nah ini ya. Kemudian faktor keluarga, misalnya ada penolakan, ada pengabaian. Nah ini juga studi menunjukkan mereka yang menjadi korban kekerasan di keluarga, nanti di remajanya itu juga akan melakukan tindakan kekerasan, itu tindakan melawan, itu studinya seperti itu. Ada juga misalnya pola asuh disiplin yang tidak konsisten ya, di rumah tidak diajarkan disiplin sehingga kemudian di sekolah juga tidak disiplin, di masyarakat kemudian juga tidak disiplin. Nah itu ya. Kemudian faktor sekolah, misalnya disiplin yang kaku ya, di sekolah sangat ketat sekali. Ketika kemudian di luar dia merasa bebas sehingga bertindak semau-maunya. Nah, itu ya. Artinya juga di sini, atau kemudian sifatnya adalah otoriter. Ya, tidak ada pembicaraan dengan anak. Ini bagusnya kalau disiplin itu juga harus berbicara ya, mendengarkan masukan-masukan dari mereka, sekalipun kemudian ada katakanlah yang sifatnya apa, hukuman, itu juga harus meminta pendapat mereka, kira-kira yang bagus itu seperti apa ya. Ada yang memang disiplin, sifatnya disiplin positif ya. Tuntutan prestasi di sekolah, nah ini kadang karena tuntutan prestasi yang berat, yang tinggi ya, akhirnya anak jadi stres ya, bukannya kemudian mengikuti aturan yang ada, justru kemudian melawan aturan, justru kemudian terjadi tertekan. Nah ini yang kemudian juga perlu diperhatikan oleh orang tua, oleh sekolah. Tentu ada tindakan-tindakan yang mulai dari pencegahan, bagaimana kemudian mencukupi nutrisinya, terus kemudian juga bagaimana di pola asuhnya, bagaimana penerapan disiplin di sekolah yang kemudian melibatkan anak itu ya. Oke, demikian teman-teman untuk bahasan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar, atau boleh juga via email ya.
ataupun via chat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung untuk bagian berikutnya nanti kaitannya dengan treatment ataupun pendidikan ataupun support apa yang kemudian bisa diberikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi